Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari Prodi PAI 3A. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai filsafat ketuhanan menurut Suhrawardi. Pada saat filsafat berkembang di Yunani, para filsuf sangat bersinggungan dengan yang namanya keagamaan. Karena semua pemikiran filsafat muncul pada saat filsuf menggunakan akal rasional yang terhadap mitos dan mitologi yang dialami manusia pada saat itu. Ketuhanan merupakan pendalaman pemikiran manusia akan Tuhan. Allah merupakan Tuhan yang diimani oleh agama Islam, Hindu, dan Kristen. Maksudnya Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena dalam Islam, Allah yang memberikan manusia akan keselamatan dan mengutus para nabi untuk menuntun manusia kepada jalan kebenaran. Konsep ketuhanan ini bermula dari Plato, tetapi ada sebagian pendapat bahwa konsep ketuhanan ini berasal dari masa Sokrates dan Prasokrates. Jadi sebelum adanya zaman Plato lebih lama gitu. Orang yang beriman tidak percaya begitu saja kepada Tuhan. Mereka membutuhkan pembuktian atas kebenaran keberadaan Tuhan. Iman yang sejati tidak akan pernah buta. Akan tetapi dibarengi pertimbangan dan pengertian dengan akal sehat. Semisalnya dengan ilmu tidak mungkin muncul secara tiba-tiba atau sempurna secara langsung, tetapi harus dikaji atau diteliti lebih jelas lagi agar manusia tidak memiliki keraguan lagi terhadap ilmu itu sendiri. Para filsuf Israkia berbicara tentang suatu kilatan mendadak pemahaman atau ilham dalam pikiran. Selama periode Helenistik dan Romawi, aliran ini terserap dan terhubungkan dalam pikiran Kristiani dan Yahudi. Dalam sejarah filsafat Islam, perkembangannya mencapai puncak dan bentuk khasnya dalam Israkia Suhrawardi. Yang sering kita terkenal itu Al-Maktul, yang artinya terbunuh. Tetapi secara umum ia dikenal sebagai Syekh Al-Israq, yaitu guru iluminasi, khususnya oleh orang-orang yang menjaga keyakinannya hingga saat ini. Teori iluminasi atau Israqi yang merupakan hasil karya Suhrawardi telah memberikan pemahaman baru dalam khazanah perkembangan filsafat Islam sejak sebelumnya telah didominasi oleh aliran peripatetisme. Menurut pemahaman Israqi, pengetahuan diperoleh melalui penyinaran langsung dari substansi cahaya atau nur al-anwar. Filsafat ketuhanan adalah yang membahas atau berpikir tentang Tuhan melalui penggunaan akal atau bisa disebut juga filosofis. Bagi yang beragama seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, mereka menggunakan pemahaman tentang wahyu untuk mengetahui tentang Tuhan. Jadi filsafat ketuhanan adalah pemikiran manusia melalui akal budi tentang Islam. Filsafat ketuhanan adalah filsafat yang membahas sifat dan penyebaran cahaya. Istilah cahaya banyak dipakai untuk mengungkapkan segala sesuatu hal. Pada dasarnya, cahaya merupakan fenomena yang unik dan menarik dikaji. Cahaya dapat dikatakan esensi yang paling terang dan yang paling nyata, sehingga mustahil terdapat sesuatu yang lebih terang dan lebih jelas daripada cahaya. Suhrawardi atau yang bernama asli Shihab al-Din Ibnu Habsi Ibnu Amirak Ibnu Abu al-Futuh al-Suhrawardi adalah seorang sufi yang dilahirkan sekitar tahun 549 Hijriah atau 1154 di sebuah daerah di bagian barat laut Iran. Beliau diberi gelar dengan Al-Maktur, artinya yang terbunuh. Sejak kecil ia belajar agama, menghafal Al-Quran ketika berada di Maragah dan belajar kepada Imam Mahyuddin Al-Jili dalam bidang fikih dan teologi. Beliau juga mempelajari tentang filsafat dan teologi di Maragah dari Majd al-Din Al-Jili. Dia tinggal selama beberapa tahun di bagian barat daya Anatolia atau bisa kita ketahui sekarang itu Turki, mengabdi kepada para penguasa dan penggerak salju dan pangeran salju sebelum berpindah ke Aleppo pada tahun 1183. Di sini dia mengajar dan menjadi sahabat Sultan Al-Malik Al-Jahir Al-Ghazi, putra Soleh Al-Din Al-Ayyubi.
Namun karena dituntut oleh otoritas eksoteria keagamaan sebagai telah menyelewengkan agama. Di samping mungkin juga karena persaingan politik, Surawardi dieksekusi pada 1191. Dengan cara kematiannya ini dia dikenal dengan sebutan Al-Maktul atau Al-Syahid sang martir. Surawardi dibunuh karena pengaruh pemahamannya yang bertentangan dengan beberapa ulama yang ada pada saat itu, terutama berkaitan dengan konsep Israki atau penggabungan antara filsafat, tasawuf, dan beberapa pandangan agama aliran-aliran lain yang bertentangan dengan paham istana pada saat itu. Dia melakukan dialog, berdiskusi pada saat proses pencarian ilmunya, dan banyak melakukan perenungan sufi, mujahadah, dan riyadoh, selain melakukan ibadah secara intensif demi ketenangan jiwanya seperti sholat dan yang lainnya. Israki Surawardi merupakan aliran yang mengandalkan perolehan pengetahuan melalui suatu pencerahan spiritual dan bukan melalui rasionalisasi pemikiran rasional. Wujud dalam aliran ini identik dengan cahaya. Sumber segala cahaya adalah Tuhan. Maujud meminjam wujud mereka dari cahaya Tuhan. Pemikiran tentang iluminasi ilahi dalam pikiran yang merupakan inti aliran iluminisme telah berkembang dalam sejarah, baik dalam konteks filsuf maupun keagamaan. Surawardi termasuk seorang filsuf yang mempercayai adanya perennial wisdom. Artinya bahwa sebetulnya hikmah wisdom itu artinya hikmah bersifat perennial dan bersumber dari Tuhan yang sama yang diturunkan lewat para utusan. Contohnya seperti nabi atau yang lainnya. Prinsip filsafat Israki menurut Surawardi yaitu mendapatkan kebenaran lewat pengalaman intuitif, kemudian mengelaborasi penerimaannya secara logis dan rasional. Dengan kata lain, prinsip dasar iluminasi adalah bahwa pengetahuan sama dengan memperoleh suatu pengalaman, suatu intuisi langsung atas apa yang diketahui itu. Surawardi menggunakan simbol sebagai suatu ungkapan yang bersifat analogis dan mengajak manusia untuk merenung dan berpikir bahwa eksistensi Tuhan di alam ini merupakan hal yang mutlak yang bisa dirasakan dengan konsep kesucian jiwa dan kesucian batin. Allah yang Maha Esa adalah Nur al-Anwar yang merupakan sumber segala yang ada dan seluruh kejadian. Dari Nur al-Anwar ini memancarkan cahaya-cahaya yang menjadi sumber kejadian alam ruh dan alam materi. Tuhan bukanlah sebab langsung dari alam ini, melainkan dari akal pertama. Alam ini diciptakan tidak dimulai dari Tuhan, tetapi dari akal pertama yang melimpah dan yang mengandung dalam dirinya keanekaragaman potensi yang menjadi sebab pertama. Cahaya sendiri tidak memerlukan definisi karena esensi ilahi yang cahayanya menyilaukan disebabkan oleh kemilau dan intensitasnya. Bahwa seluruh realitas tak lain dari cahaya memiliki beragam tingkat dan intensitas. Ia tidak memerlukan definisi, sebab orang yang selalu mendefinisikan ketidakjelasan dan kejelasan, dan tidak ada yang lebih jelas dan lebih jernih dari cahaya. Masing-masing cahaya tersebut berbeda tingkat intensitas penampakannya, tergantung pada tingkat kedekatannya dengan cahaya segala cahaya atau Nur al-Anwar itu tersendiri. Semakin dekat dengan Nur al-Anwar yang merupakan cahaya yang paling sempurna, berarti semakin sempurna cahaya tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika semakin jauh dari sumber cahaya, maka akan lebih sedikit cahaya yang diterimanya. Kebersamaan atau intensitas dengan sumber cahaya yang Nur al-Anwar itu. Syarat tercapainya pengetahuan menurut Surawardi ada 3. Yang pertama, cahaya. Kedua, tidak ada penghalang dengan cara membersihkan daya-daya yang bersifat gelap. Contohnya sifat-sifat kebinatangan, hawa nafsu, ego, bahkan imajinasi. Yang ketiga yaitu aktivitas penerangan Israki. Dikutip dari YouTube-nya Habib Jafar, bahwasannya cahaya bisa masuk ke dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak bisa masuk ke dalam cahaya.
Bisa kita umpamakan kepada cermin dan matahari. Manusia digambarkan sebagai cermin, sedangkan Allah diumpamakan sebagai matahari. Ketika manusia mampu mensucikan diri dan membersihkannya demikian rupa, maka ia layak diserupakan dengan cermin. Ketika ia merasakan tanda-tanda kekuasaan ilahi, ia menerima cahaya ilahi yang dipancarkan sangat kuat ke dalam dirinya. Ia serap cahaya ilahi itu lalu ia pantulkan kembali. Contohnya seperti Nabi Muhammad adalah contoh terbaik dari pengampunan di atas. Seperti contoh di atas, cahaya ilahi yang diserap Nabi dipantulkan ke seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kehadiran Nabi Muhammad mampu menebarkan rahmat ke seluruh alam semesta, atau yang kita ketahui sekarang itu rahmatan lil alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.